I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laras Febriani Zulkarnain dengan NIM 860566422, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dalam materi. Filsafat ilmu memiliki peran sebagai dasar berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi sebagai bentuk disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, teori, metode, dan tujuan yang jelas. Kedua, filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan, yang artinya teori maupun praktek pendidikan harus didasarkan pada penelitian, pemikiran rasional, dan bukti ilmiah. Filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi pembentukan karakter, moral, dan sikap kemanusiaan. Oleh karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan untuk tetap memiliki tujuan yang sesuai dengan nilai etika, budaya, dan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang bermakna yaitu pendidikan yang mampu membantu peserta didik memahami kehidupan, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik dan pendidik tidak hanya menerima ilmu yang pasif, tetapi melakukan analisis, refleksi, dan mempertanyakan pengetahuan yang dipelajari. Dari proses itu akan muncul pemikiran baru, kritik, dan pengembangan teori yang dapat memperkaya filsafat ilmu. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai macam masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau objek dari pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa sebenarnya tujuan pendidikan, siapa peserta didik itu, dan apa hakikatnya belajar. Dari sini kita bisa memahami peserta didik tidak hanya objek, tetapi juga subjek yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran. Misalnya, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai agar siswa benar-benar memahami materi, tidak hanya menghafal. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu melihat apakah ilmu membawa manfaat bagi kehidupan peserta didik dan masyarakat. Jadi, pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan sikap, moral, dan tanggung jawab sosial. Karena ketiga aspek tersebut dapat mengupas pendidikan dari dasar hingga penerapannya, maka filsafat ilmu disebut alat analisis yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa peserta didik memiliki potensi dan gaya belajar yang berbeda. Contoh lain dapat dilihat ketika guru menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran. Metode tersebut tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai pengetahuan sekaligus nilai sosial dan moral. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're.